Bapak Sidang Jemaat sekalian. Nas yang menjadi perenungan untuk kita pada saat ini diambil dari 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-5 dengan perikop anak-anak lelaki Daud. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada kita pada saat ini, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa dikuatkan. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat yang saya ambil untuk kita pada saat ini yaitu dari ayat yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang sudah kita baca pada saat ini, ya, yang sudah saya bacakan bersama, bahwa dikatakan peperangan keluarga Saul dan keluarga Daud ini berlarut-larut. Ya, mereka sama-sama mengalami peperangan. Ya, namun dikatakan keluarga Saul kian lama kian lemah, sedangkan keluarga Daud kian lama kian kuat atau semakin kuat. Oleh Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti kondisi yang kita alami saat ini. Ya, mungkin itu juga teralami atau kita alami pada saat ini. Kita sama-sama mengalami pergumulan, kita sama-sama mengalami goncangan ekonomi misalkan, bahkan kita mengalami berbagai hal yang mungkin menakutkan menurut kita secara manusia. Tetapi juga ada orang-orang yang semakin lama semakin lemah. Tetapi juga ada orang yang semakin lama semakin kuat ketika ia mengalami badai-badai kehidupan itu atau mengalami pergumulan, permasalahan yang ia hadapi. Ya, ada dia semakin kuat, ada juga ia semakin lemah atas apa yang ia hadapi. Nah, mengapa demikian dikatakan? Pertanyaan baik kita. Mari kita belajar dari kisah Daud pada saat ini. Yang pertama, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dalam 1 Samuel pasal 30, Daud mengalami pergumulan yang berat dikatakan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan apakah dia harus mengejar lawannya, setelah dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan tadi, ya, Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya, ini adalah tanda Daud dikatakan memiliki hubungan yang khusus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu selalu bertanya kepada Tuhan dan tidak bertindak gegabah. Jadi ia mengikut sertakan Tuhan senantiasa. Tidak hanya mengandalkan kekuatannya manusia sendiri, tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri seperti itu. Ia tidak gegabah, ia bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan akan tetap kuat dan bertahan, bahkan lebih daripada pemenang. Walaupun dia mengalami pergumulan, permasalahan karena kedekatannya dengan Allah, maka ia mampu melewati bagian itu dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian yang kedua, Daud selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, dalam 1 Samuel 30 ayat 8-9, haruskah aku mengejarnya? Dikatakan. Kata haruskah aku mengejarnya itu pertanda Daud selalu mengandalkan kekuasaan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, meminta Tuhan hadir, meminta Tuhan menolong. Apa yang ia ingin kerjakan, apa yang ia ingin lakukan, harus tetap mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kuasa Tuhan, ya, di dalam kehidupan Daud. Yeremia pasal 17 ayat 5-7 juga berkata, mari kita belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam menghadapi segala tantangan pergumulan di masa-masa sukar seperti yang mungkin kita alami pada saat ini.
Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita manusia. Kita terbatas, kita panah, ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia sendiri. Kita memerlukan orang lain. Dan kita juga memerlukan yang terutama Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa tetap berpengharapan kepada Tuhan sama seperti Daud. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan berjalan semakin hari semakin kuat. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bahkan tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupannya, ia akan mengalami kelemahan, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Biar kiranya menolong kita dengan firman ini agar kita senantiasa boleh semakin kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya kebahagiaan kita, tapi mungkin kesukaran, kedukaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami mungkin manusia biasa, manusia lemah, memiliki banyak kekurangan, keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya lawatan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Berkati kami untuk tetap mengandalkan kuasa Tuhan, bahkan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami beroleh kemampuan yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan rintangan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, tetap ada bersama-sama kami, karena kami memerlukan Tuhan senantiasa dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.